Ya, shalom, selamat sore menjelang malam. Senang bisa berjumpa kembali bersama kami, keluarga Masa Depan Cerah Manokwari. Baik, kasih ini kita sama-sama akan bermazmur bagi Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur pasal 32 ayat 11. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah. Hai orang-orang benar, bersorak-soraklah, hai orang-orang jujur. Mazmur pasal 32 ayat 11. Kita berdoa mohon tuntunan Allah Roh Kudus untuk perenungan firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kekasih Kristus, kita sama-sama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Pada saat ini kita sama akan belajar dari kitab 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 27 dan 28. Tetapi benarkah Allah hendak diam di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat engkau. Terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. Maka berpalinglah kepada doa dan permohonan hambamu ini, ya Tuhan Allahku. Dengarkanlah seruan dan doa yang hambamu panjatkan di hadapanmu pada hari ini. Doa yang berkenan kepada Allah adalah doa yang didasarkan pada iman kepada Allah dan kerendahan hati di hadapannya. Kekasih Kristus, karena pada dasarnya doa merupakan ungkapan dari iman dan kerendahan hati. Iman yaitu percaya bahwa Allah adalah pribadi yang kuasa, hikmat, dan kasih dan kesetiaannya tidak terbatas. Kerendahan hati sadar bahwa di hadapan Allah yang tidak terbatas itu, kita adalah makhluk yang terbatas. Tanpa dilandaskan di atas iman dan kerendahan hati tersebut, maka doa yang dipanjatkan seseorang hanyalah kata-kata kosong belaka. Seindah apapun kalimat doa yang diucapkannya, sesungguhnya itu hanyalah untayan kata-kata yang bukan merupakan doa yang bermakna. Kristus, dan di hadapan Allah, itulah yang dipanjatkan Salomo sebagaimana yang dicatat di dalam 1 Raja-Raja pasal 8. Di situ ia menyatakan imannya kepada Allah dengan berkata bahwa langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat Allah. Artinya, Allah adalah pribadi dan tidak terbatas. Salomo juga mengungkapkan kerendahan hatinya dengan berkata bahwa rumah yang ia dirikan bagi Allah sangatlah terbatas, sehingga maha besar. Dilandaskan pada iman dan kerendahan hati tersebut, Salomo memohon agar Allah mendengarkan doa yang ia panjatkan. Doa yang seperti itulah yang berkenan kepada Allah. Baik kekasih Kristus, sore ini kita belajar dari seorang Salomo, bagaimana dia harus punya iman yang sungguh-sungguh dan memiliki kerendahan hati di saat memanjatkan doa kepada Allah. Baiklah, setiap kita juga mau belajar akan hal itu, bahwa betapa pentingnya kerendahan hati di dalam kehidupan kita selaku anak-anak Tuhan. Karena apa yang mau kita sombongkan di hadapan Tuhan tidak ada sama sekali.
Tuhan tetap Tuhan. Dia lebih dari kita dalam segala hal, dalam segala perkara. Oleh sebab itu betapa pentingnya kesadaran kita untuk menyadari bahwa kita membutuhkan Tuhan dalam hidup kita. Oleh sebab itu betapa pentingnya hubungan kita lewat doa harus kita lakukan setiap saat, sehingga kita bisa mengerti apa yang Tuhan inginkan di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Baik kekasih Kristus, kita akan sama-sama berdoa pada saat ini. Saya mengucap terima kasih kepada semua Bapak Ibu yang sudah hadir, kepada anak Violin, kepada Ibu Ros Wairata, ya, ada Ibu Rida Tarudatuk. Terima kasih untuk kehadiran, untuk kebersamaannya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau Maha Mulia dan Maha Agung, sedangkan kami adalah manusia yang hina dan terbatas. Namun di dalam anugerah-Mu Engkau bersedia menerima diri kami secara apa adanya. Anugerah-Mu itu telah mengangkat harkat hidup kami dari kesia-siaan menjadi berharga di mata-Mu. Sesungguhnya hidup kami ini hanyalah karena kemurahan-Mu belaka. Oleh karena itu, ampunilah diri kami apabila kami masih suka membanggakan diri kami sendiri dan tidak hidup di dalam kerendahan hati di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, tolonglah diri kami. Kami berterima kasih di dalam segala kekurangan kami. Engkau dengan kasih setia-Mu bersedia menyertai diri kami sepanjang hidup kami. Di setiap langkah yang harus kami ambil, Engkau dengan penuh kasih dan kesabaran telah membimbing diri kami. Terima kasih Allah Roh Kudus yang selalu menuntun dan memampukan diri kami untuk mengatasi setiap persoalan yang kami hadapi di dalam hidup kami ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kasih setia-Mu, kemurahan-Mu yang terus mau membimbing, mau mengajar dan mengarahkan kami kepada kehidupan yang benar. Terima kasih Bapa. Sore ini hamba tetap berdoa untuk semua hamba-hamba Tuhan, untuk Bapak Ibu, anak kekasih yang sudah ambil bagian di dalamnya. Tuhan memberkati pribadi mereka, memberkati rumah tangga, memberkati pekerjaan-pekerjaan, memberkati pelayanan-pelayanan mereka, dan memberkati setiap orang-orang yang mereka sayang, yang mereka kasihi ya Tuhan. Lebih daripada itu Tuhan, biarlah mereka terus selalu membangun hubungan yang intim bersama dengan Engkau ya Allah. Bapa, terima kasih. Hamba berdoa Tuhan, spesial bagi Ibu Rida Tarudatuk. Tuhan memberkati Ibu Rida Tarudatuk, memberkati hamba-Mu ini di dalam semua kegiatannya, memberkati anak cucunya, dan Tuhan tolong agar Tuhan campur tangan dalam kesehatan daripada anak-anaknya, biar kesembuhan itu turun melimpah bagi Franklin dan Angela, supaya mereka boleh pulih kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan memberikan pertumbuhan yang sehat, yang kuat kepada LG. Tuhan, biarlah anak kekasih ini boleh bertumbuh dengan baik di dalam takut akan Tuhan. Perlindungan tangan Tuhan nyata bagi dia siang dan malam. Bapa, terima kasih. Berkati anak-anaknya Heaven, Glory di dalam bangku pendidikan. Tuhan berkati, berikan hikmat supaya mereka mampu untuk mengikuti setiap pelajaran dengan baik, spesial secara online ini. Mereka sanggup untuk mengikutinya dengan benar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu, untuk kemurahan anugerah-Mu, dan hamba juga terus berdoa Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan juga memberkati seluruh umat yang ada di Jalan Serayu Sanggeng ini. Tuhan campur tangan selalu dalam kehidupan mereka, tuntun mereka di dalam hal yang benar, sehingga nama Tuhan selalu dipermuliakan dari hidup mereka. Tuhan beri kesehatan yang baik juga kepada mereka. Tuhan memberkati dan membuka jalan, memberikan mereka pekerjaan-pekerjaan yang layak untuk selalu memuliakan Engkau. Bapa, terima kasih untuk semua kebaikan-Mu. Kami ucap syukur untuk sore hari ini, sebab Tuhan tetap memberkati kami. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur kami untuk sore malam hari ini. Haleluya, amin. Baik, kekasih Kristus, kita akan berjumpa pada besok sore dalam waktu yang sama. Malam hari ini agak sedikit terlambat karena hujan dan sedikit terganggu. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap semangat, ingat, kita berdoa, andalkan Tuhan di dalam iman dan kerendahan hati. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, salam MDC.